Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sarah. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Gatra Ketahanan dan Keamanan dalam Kebijakan Ketahanan. Anggota saya, kelompok saya yaitu ada Galuh, ada Nadia, ada Nain, dan yang terakhir ada Ayu. Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang materi pertama adalah definisi ketahanan nasional, yang dimana menurut Lemhanas 1995, ketahanan nasional ini merupakan kondisi di mana dinamika suatu bangsa berisi keuletan dan juga ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan juga hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung, dan juga membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebijakan ketahanan nasional, yang di sini ada 5 faktor, yaitu yang pertama faktor ideologi, faktor ekonomi, faktor politik, sosial, dan budaya, dan yang terakhir adalah faktor pertahanan dan juga keamanan. Oke, Gatra Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Pertahanan dan Keamanan KRI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan nasional secara terintegrasi dengan terkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan inti dan masyarakat sebagai kekuatan pendukung atau kekuatan tambahan. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kita sebagai masyarakat untuk menjaga apa namanya pertahanan dan keamanan Indonesia itu bukan hanya tugas dari TNI dan Polri. Memang itu tugas pokok dari mereka, tapi kita sebagai warga masyarakat yang baik juga memiliki kesadaran dan kewajiban untuk tetap menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Dengan menyadari bentuk ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri, konsep politik atau doktrin pertahanan keamanan KRI defensif aktif di bidang pertahanan dan preventif aktif di bidang keamanan. Next. Next. Nah, apa kaitannya dengan Gatra Pertahanan dan Keamanan? Pertahanan dan keamanan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional yang memastikan negara tetap berdiri kokoh dan aman, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Nah, eh, kita semua tahu ya bahwa dengan berdiri sebuah negara, ancaman tidak hanya berasal dari eksternal, dan bahkan mungkin biasanya ancaman yang berasal dari internal adalah ancaman yang lebih mematikan daripada eksternal karena kita berperang tidak melawan dengan negara lain, tidak melawan bangsa lain, tapi kita melawan bangsa kita sendiri. Seperti contohnya gerakan separatis seperti Permesta, gerakan seperti GAM, dan yang terbaru ini adalah kelompok KKB di Papua. Next. Oke. Dalam aspek pertahanan, kita juga wajib menjaga integritas wilayah negara dari ancaman eksternal seperti invasi atau agresi militer dari daerah lain atau negara lain. Dan ketahanan nasional bergantung pada sistem pertahanan yang efektif. Sementara di bidang keamanan, di bidang ini yaitu melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal seperti kejahatan, terorisme, konflik sosial. Dan keamanan yang terjamin memperkuat ketahanan sosial dan politik dalam sebuah negara. Jadi pada intinya adalah pondasi dasar dari sebuah politik negara adalah terciptanya situasi yang kondusif, aman, dan nyaman dalam aspek ketahanan dan keamanannya secara nasional. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama berfokus pada upaya untuk memastikan kedaulatan dapat melindungi integritas wilayah dan melindungi rakyat. Dilanjut dengan kebijakan ketahanan nasional dirancang untuk menghadapi terorisme, separatisme, serangan pelanggaran terhadap batas, hingga bencana alam. Dilanjut dengan kebijakan nasional dirancang untuk menghadapi serangan siber dan lainnya.
Adapun strategi dari kebijakan ketahanan nasional dalam Gatra ini yaitu melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat seperti TNI, Polri, dan masyarakat sipil. Kemudian ada program MEF yaitu untuk meningkatkan kemampuan ketahanan Indonesia melalui modernisasi. Kemudian dilanjut untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain termasuk kolaborasi dengan latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan pengembangan teknologi pertahanan yang canggih. Adapun peran pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ini yaitu yang pertama memperkuat sistem ketahanan negara, ada juga pemerintah menata, menyiapkan, dan menggunakan SDM untuk efisiensi maupun efektivitas pertahanan negara. Dilanjut, pemerintah melakukan penyusunan dan implementasi undang-undang. Yang terakhir yaitu menanamkan kesadaran bela negara kepada masyarakat melalui program-program dan pendidikan bela negara. Baik, selanjutnya adalah terkait tantangan dan juga isu dalam implementasi kebijakan dan juga ketahanan nasional pada Gatra Pertahanan Keamanan. Iya, jadi tentunya akan ada ancaman-ancaman dari isu dan sebagainya yang mengancam ketahanan pertahanan di negara kita, yaitu ada salah satunya adalah ancaman non militer. Nah itu biasanya mereka tidak berbasis militer atau yang perang dan sebagainya. Antara lain itu ada terorisme yang dimana kelompok teroris ini terus berkembang dengan strategi baru, termasuk pemanfaatan teknologi untuk perekrutan dan juga propaganda. Terus juga ada separatisme, gerakan separatis di beberapa wilayah yang masih menjadi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Terus juga ada ancaman cyber, serangan cyber yang terhadap infrastruktur kritis negara, baik oleh aktor negara maupun non-negara, dapat mengganggu stabilitas nasional. Lalu ada juga terkait keterbatasan sumber daya yang dimana dalam hal pembiayaan yang dimana anggaran pertahanan dan juga keamanan yang terbatas dapat menghambat modernisasi alutsista yang dimana pengembangan teknologi keamanan itu kurang maksimal serta peningkatan kapasitas personel. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia. Nah, kualitas dan kuantitas SDM yang dihasilkan negara untuk menjaga terhadap kualitas pertahanan keamanan negara itu perlu terus ditingkatkan karena melalui pelatihan, pendidikan, serta kesejahteraan yang memadai. Karena dengan adanya pengalaman-pengalaman dan juga pelatihan yang diberikan negara tentunya akan membantu para SDM ini uh, lebih profesional dan lebih ahli dalam menjaga hal tersebut. Next. Lalu ada isu politik dan juga diplomasi internasional. Jadi selain ancaman non-militer, ini juga ada yang terkait politik dan juga diplomasi. Antara lain ada pengaruh geopolitik yang dimana konflik di kawasan seperti Laut Cina Selatan, dinamika hubungan dengan negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia itu dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan di Indonesia. Yang kita tahu sampai saat ini masih terjadi perang dingin yang bahkan sempat juga dikatakan akan dilanjutkan dengan uh, konflik yang lebih tegang antara Cina dan juga Amerika Serikat sampai saat ini dan itu sangat 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 mempengaruhi terhadap kebijakan pertahanan di Indonesia gitu kan. Lalu selanjutnya ada kerjasama internasional yang dimana Indonesia ini perlu menyeimbangkan antara kemandirian pertahanan dengan kerjasama internasional seperti dalam hal intelijen, latihan militer bersama dan juga pengadaan alutsista. Tantangan ini tuh memerlukan kebijakan yang adaptif dan sinergi antara berbagai sektor untuk memastikan ketahanan nasional tetap kuat. Next. Oke, selanjutnya dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya kebijakan pertahanan untuk melindungi sistemasi Gatra Kebijakan Pertahanan Negara Indonesia. Gatra Ketahanan Keamanan Indonesia merupakan hal genting karena dalam aspek ini mencakup keamanan bagi warga negara Indonesia. Banyaknya konflik nasional maupun internasional memang sangat mengganggu bagi ketahanan serta keamanan tiap-tiap negara. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih gencar lagi dalam melindungi ketahanan negara ini. Karena kewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara ini bukan hanya kewajibanku, bukan hanya kewajiban kalian, tapi kewajiban kita semua sebagai warga negara. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke Naim. Terima kasih kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan dituliskan di kolom komentar kepada Bu Sarah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
record.